Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Mogodompit dengan NIM 1314-21039. Di sini saya akan memaparkan tugas 9 administrasi pembangunan, yaitu tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Baik, langsung saja. Yang pertama, beberapa aspek utama sosial budaya. Itu bahasa sebagai identitas bangsa. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri dan penuturannya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia, juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsi sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, dan kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat. Kebudayaan yang telah bertahan dalam suatu masyarakat tidak selalu merupakan cara hidup terbaik bagi kesejahteraan suatu martabat manusia maupun masyarakat itu. Yang ketiga, persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat, bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun sekelompok, namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Yang kedua, golongan-golongan masyarakat. Yang pertama, golongan tradisionalis. Golongan tradisional merujuk pada sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma, dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat secara turun-temurun. Golongan masyarakat tradisional dalam pembangunan di bidang sosial budaya memiliki karakteristik yang khas dalam menghadapi perubahan dan pembangunan. Yang kedua, golongan modernis. Golongan modernis dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada sekelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Yang ketiga, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya merujuk pada sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Setidaknya selalu didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri. Yang berikutnya, wahana utama pembangunan sosial budaya. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dasar dan sasaran utamanya adalah pengalihan pengetahuan pendidikan pada anak didik. Yang kedua, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Upaya mendasar bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Pelatihan merupakan upaya untuk pengalihan keterampilan dari pelatih pada peserta pelatihan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.